الفاتحة أن الله يعفونا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض بالرجس ومن درامي من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من منقذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدخلنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati. Kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpu bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali Riyadhus Shalihin melanjutkan babul ikhlas wa ihdaratin niyati fi jamil a'mali wal aqwal wal ihwal barizati wal khufiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh perbuatan dan perkataan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Tentunya beberapa firman Allah maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bab ini. Kembali kita akan lanjutkan hadis yang ketujuh. Qala Rasulullah an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Yitu Ahbib bin Abdi Manaf ibni Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab ibni Lu'ay al-Quraisy Zuhri radhiyallahu ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada min wajah istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal wajai matara wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun li apatasaddaqa bisulasi mali qala la qultu pasyatru ya Rasulullah qala la qultu pasulusu ya Rasulullah qala asulusu wa sulusu kasiran al kabir innaka antadra warasaka agniya ya khairan min antadarahum alatan yatakaffafuna nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqan yitu batabtani biha wajhallahi illa ujirata alaiha hatta mata jamalu fi ra'atika qala faqultu ya Rasulullah akhalafu ba'da ashabi qala innaka lan takhallafa fatamasala fatamala amalan tabatagi bihi wajhallahi illa zadadata bihi darajata warifata wala'allaka an takhlafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Allahumma amdili ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinnal yabaisu sa'du banu khawlata yarisi
yarsillahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Ishaq Sa'di bin Abi Waqqas Malik bin Ahhibi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilabi bin Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ahadil asyaratil masyhud lahum bil jannati radhiyallahu anhu. Kemudian qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hujjatal wada min wajah isdadda bi. Yang artinya dari Abi Ishaq Sa'ad bin Waqqas Malik bin Ahyai bin Ahaid bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kira bin Murrah bin Ka'b bin Al-Lu'ay al-Quraisy az-Zuriyah radhiyallahu an, yaitu ahadil asyratil masyhudu, di mana ada 11 orang yang termasyhur, yang al-masyhud yang disaksikan buat mereka adalah surga. Radhiyallahu anhum radhiyallahu an. Kemudian qala, kemudian ia berkata ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada. Telah datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni dan kembali kepada saya pada waktu tahun Hujjatul Wada min wajah istadda bi, di mana qad balagani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada saya wajah istadda bi, dalam situasi yang sangat istilahnya panas sekali. Fakultu, kemudian saya berkata, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i matara. Ya Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kepada saya suasana musim panas. Apakah kau enggak lihat kepada saya? Wa ana zumalin, saya telah memiliki harta. Wala yarisuni, tidak ada yang saya wariskan kecuali saya punya anak satu perempuan. Apa tasaddaqu bisulasai malin? Apakah saya boleh bersedekah sepertiga harta yang saya miliki? Qala, Rasulullah bersabda, la, jangan, tidak. Qultu, kemudian sahabat bertanya lagi, pasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya saya sedekahkan harta yang saya begitu banyaknya Rasulullah? Faqala la, tidak, jangan. Qultu, kemudian saya berkata lagi, pasulusu ya Rasulullah, gimana kalau sepertiga? Qala asulusu wasulusu kasirun al kabirun. Lalu baginda Rasulullah menyatakan tentang tawaran sahabat untuk mensedekahkan. Pertama, semua harta untuk disedekahkan. Rasulullah mengatakan jangan. Gimana kalau separuhnya? Itu pun jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Itu pun terlalu banyak, kata Nabi, terlalu besar. Innaka an-nazara waradaka agniya khairun min atazarahum allata yatakaffafunan nasa. Sesungguhnya engkau hendaklah an-nazara, di mana kamu jangan sekali-kali, yaitu an-nazara warasaltaka, engkau istilahnya membiarkan atau warisan terhadap anakmu yang perempuan lebih baik dalam kondisi punya atau kaya daripada dia harus berminta-minta kepada orang lain alias karena miskin gara-gara warisannya diberikan sama orang lain. Ini kesimpulan hadis sebelum kita lanjut. Sungguh alangkah begitu hebatnya para sahabat Rasulullah, kalau punya harta nggak suka kalau disimpan, nggak suka kalau dimakan sendiri, pengennya dibagi-bagi. Alhamdulillah kita umatnya boro-boro mau dibagi-bagi, apalagi semuanya
apalagi setengahnya, apalagi sepertiganya dan seterusnya. Ini sahabat yang begitu memiliki kekayaan yang melimpah, punya anak cuma satu-satunya perempuan. Coba kira-kira kayak apa? Pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka adalah salah satu di antara 11 yang disaksikan bagi mereka calon masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena begitu mudahnya dan sosialnya. Begitu relanya dia mengorbankan hartanya di jalan Allah. Ini yang menyebabkan dia termasuk salah satu di antara 11 orang calon surga. Nah, kalau kita bisa melakukan hal seperti ini, nggak menutup kemungkinan bisa masuk ke dalam surga. Tapi ada nggak kira-kira? Ada nggak? Di mana-mana dia punya tanah, di Depok punya, Tangerang punya, di Kerawang punya. Di mana lagi? Cikampek. Di Jawa punya dan seterusnya. Nah, seluruh kekayaan yang dia miliki itu benar-benar ingin diserahkan kepada Rasulullah untuk di jalan Allah. Tapi Rasulullah berpikir ke depan bukan untuk orang tuanya, tapi bagaimana nasib anaknya yang perempuan jika hartanya ludes gara-gara disedekahkan semua. Nah, kalau seandainya Rasulullah tidak menginginkan umatnya hidup dalam keadaan sengsara, apalagi mantan orang kaya. Ayahnya orang kaya, kemudian anaknya terlunta-lunta, anaknya dalam keadaan miskin, anaknya selalu istilahnya dia melakukan permintaan terhadap orang lain bantuan, betapa sedihnya, betapa hinanya. Makanya sabda Rasulullah, lebih baik engkau meninggalkan harta anak kamu dalam keadaan kaya daripada keadaan susah, dalam keadaan sulit. Nah ini, jadi di sini kita sebagai umat Rasulullah, begitu Rasulullah indahnya melarang umatnya untuk bersedekah berlebih-lebihan. Lah orang separuh aja terlalu banyak, sepertiga pun dianggap terlalu banyak oleh Nabi. Berarti kalau dia seandainya punya uang 1 miliar, nah kalau semuanya 1 miliar diserahkan sama orang lain, anaknya makan apa? Apa yang dimiliki oleh anak setelah uangnya 1 miliar diserahkan sama orang lain? Gimana kalau separuhnya 1,5 miliar aja? Kata Rasulullah jangan. Gimana sepertiganya? Hanya nyisa nanti 250 juta buat anaknya. Itu pun terlalu banyak. Padahal 250 juta kira-kira beli apa? Ya, itu pun sabda Rasulullah terlalu banyak. Nah, jadi di sini Rasulullah tidak menginginkan bahwasanya anak mantan orang kaya kemudian hidup dalam keadaan miskin, sengsara. Ini yang Rasulullah tidak inginkan. Kenapa? Karena termasuk betapa hinanya Islam kalau anak mantan orang kaya menjadi orang miskin. Nah ini na'udzubillah min dalik. Makanya Rasulullah larang. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, karena sesungguhnya engkau tiada engkau infakkan satu istilahnya kekayaan yang kau miliki wa tabtagi biha wajh Allah, dengan mengharap tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala, ila ujir ta'alaiha, melainkan engkau tetap dapat pahala. Berapapun jumlah bagian yang kau berikan kepada orang lain, itu tetap ada nilai pahala di sisi Allah. Dan memang itu janji Allah, bahwa manakala orang memsedekahkan, apakah itu berbentuk wakaf atau hibah atau infak atau sedekah, itu semua bahkan paliyadzad bertambah dan bertambah, tidak akan kurang harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Ini kalau umat Islam sadar dan tahu janji Allah Subhanahu wa taala maupun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus usaha bagaimana kalau Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga timbul keyakinan. Menyembah kepada Allah kan melalui pertama
yaitu badaniyah, berbentuk seluruh anggota badan kita kerahkan hanya untuk Allah. Yang kedua, wa'bud bimaliyah, kita harus ibadah kepada Allah dengan harta atau dengan pikiran, yakni dengan hati. Itu semuanya jalan untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah memerintahkan kita ibadah melalui harta, tentunya sehingga timbul yakin bahwa harta kita akan bertambah. Wala yanqus syai'an, tidak akan kurang sedikit pun. Tapi sayang, serba sayang, keyakinan sembah Allah, harta yang di belakangnya kan nggak yakin kalau bakal ditambah. Ya mungkin orang tersebut menghitung matematika. Kalau matematika harta dikeluarkan bertambah atau berkurang? Kata matematika. Tapi kalau kata agama malah bertambah, bertambah dan bertambah. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ditanya oleh para sahabat, pertanyaannya sama, mana yang lebih banyak, yaitu harta dengan ilmu. Itu sama pertanyaannya 10 orang, tapi dijawab oleh Sayyidina Ali satu persatu berbeda. Kata Sayyidina Ali, bahwa kalau harta kau berikan kepada orang lain jelas akan berkurang, tapi kalau ilmu kau berikan pada orang lain malah semakin bertambah. Nah, ini kembali betapa pentingnya kita punya ilmu. Nah, seandainya kita punya harta kekayaan didasari dengan ilmu, saya yakin hartanya akan habis untuk membela agama. Tapi kalau mereka cuman hanya sekedar harta, nggak punya ilmu, niscaya akan buras, akan habis kekayaan yang tak ada gunanya. Tahu-tahu setelah meninggal dunia, dia sadar dan dia istilahnya ingin kembali ke alam dunia untuk mensedekahkan apa yang masih ada. Tapi sayang, nasi sudah jadi bubur. Makanya gambaran dalam Al-Quran kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkan harta kamu di jalan Allah, belanjakan tuh hartamu dalam kondisi keadaan normal, sehat wal afiat. Sebab di saat manusia ketika mau dicabut nyawa oleh Allah, dia sadar. Bahkan dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tundalah saya punya, yaitu ruh jangan sampai dicabut sekarang. Kenapa? Fasaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan ambil uang di kartu ATM, digosok semua, digesek, sehingga dengan uang yang aku miliki semua akan saya sedekahkan supaya jadi orang yang soleh. Nah, ini yang namanya nasi sudah jadi, mau dicabut nyawa, pengen dihidupkan lagi, kira-kira bisa nggak? Ini kembali kepada kita, jangan nyesal nanti. Makanya Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu manusia berlomba-lomba memperbanyak harta kekayaan. Dengan bangganya jabatan maupun harta yang begitu banyaknya, apa yang Allah katakan dalam ayat ini, hatta zurtumul maqabir, nanti sampai masuk ke dalam. Jadi masih hidup, ambisi tidak akan kurang. Seakan-akan semua ingin dimiliki, padahal belum tentu akan kita miliki. Kan gitu. Nah di sini sampai kapan mereka yang hidup berlomba-lomba, yang bergelimangan dengan penuh noda dan dosa, gara-gara banyak harta. Orang kan banyak harta terkadang semakin serakah. Istri pengen bertambah jadi 2. Perusahaan pengen lebih berkembang, membuat cabang, ranting dan seterusnya. Begitu nggak kita? Ada di sini yang begitu. Makanya jangan jadi orang kaya. Kayaknya istri punya 1 kurang apa nih? Gitu kan? Ini kembali pada itu manusia. Jadi kalau melimpah harta kekayaan itu semakin sombong, semakin serakah, bahkan bisa jadi semakin pelit.
Kenapa? Karena semua kekayaan merasa kurang sampai nanti masuk ke dalam kubur. Nggak percaya? Mati duluan. Ini yang punya harta. Kalau yang nggak punya harta sih apa yang dipikirin? Apa yang mau disedekahkan gitu kan? Yang punya harta, yang punya jabatan gajinya puluhan juta, akan timbul kesombongan, akan timbul keserakahan. Tapi kalau orang yang punya iman, yang Allah firmankan tadi, wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin, sembahlah Tuhanmu dengan yakin, wabil khusus bimaliyah, dengan hartamu. Kalau tadi dengan seluruh anggota badan. Nah sekarang dengan harta ada kesempatan sebagaimana sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menginfakkan hartanya, semuanya Nabi larang. Sepertiga pun nggak boleh, sebagian apalagi terlalu banyak. Coba agama mana yang mengajarkan tentang masalah bahwa warisan lebih baik banyak daripada berkurang. Ini contoh. Lalu gimana ujir ta'alaiha hatta mata ja'alu, itu taja'alu fi ra'atika, qala faqultu ya Rasulullah akhlafu ba'da ashabi, qala innaka lan takhlafa fata'amala amalan tabtagi bihi wajhallah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa telah memberikan satu pengertian kepada sahabat yang ingin mensedekahkan semua kekayaan dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan mengharap tentunya ridho dan kerelaan Allah. Tapi ternyata oleh Rasulullah disanggah. Nabi tidak ingin menerima semua sedekah dari sahabat. Sepertengah pun jangan, sepertiga pun jangan, karena khawatir nanti anaknya setelah bapaknya meninggal dia nggak memiliki harta. Apa yang terjadi dengan si anak? Hatta mata ja'alu fi imra'atika, apa yang akan terjadi nanti istilahnya fi imra'atika, terhadap siapa? Imra'atik, untuk istrimu. Jangankan untuk anak, untuk istri aja. Ya, betapa sulitnya kekurangan harta gara-gara disedekahkan. Rasulullah tidak ingin seperti itu. Qala faqultu, kemudian sahabat berkata lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah akhlafa ba'da ashabi. Apa kata sahabat? Bahwasanya akhlafa, engkau istilahnya akhlafa, saya tidak, istilahnya engkau akhlafa, saya tidak tinggalkan ba'da ashabi, setelah para sahabat saya. Qala innaka takhlafa fata'mala amalan yabtaghi bihi wajhallah. Nabi bersabda kepada sahabat yang ambisi ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Di mana sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah akhlafu ba'da ashabi, apakah saya akan ditinggal setelah para sahabat nanti? Innaka lan takhlafa ta'mala amalan tabtaghi bi wajhallah. Sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal di saat melakukan satu perbuatan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, illa zadata, malaikat bertambah bagimu tentang harta, bahkan akan diangkat derajat dan martabatmu yang paling tinggi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ingin jadi orang mulia dalam pandangan Allah, baginda Rasulullah maupun masyarakat pada umumnya, maka dengan sedekah itulah akan senantiasa pertama bertambah, yang kedua derajat akan diangkat oleh Allah semaksimal mungkin. Makanya kalau orang banyak sedekah, bukan saja Allah puji, Rasulullah puji, semua orang pun puji, apalagi di saat kita meninggal dunia. Sayang seribu sayang, tetangga orang kaya, begitu sosial dan pedulinya, tapi keburu mati. Coba kalau yang pelit kira-kira dari betul dengar di masjid pengumuman telah meninggal dunia Bapak Anu,
Fulan bin Fulan. Nah, langsung mereka teriak alhamdulillah. Kenapa? Percuma punya tetangga kaya tapi nggak ada rasa peduli terhadap tetangganya. Itu bisa akibat seperti itu, walaupun nggak boleh kita melakukan atau membicarakan tentang kepelitan orang yang kaya. Jangan. Tapi Nabi menjanjikan tadi, iladzata, melainkan bertambah buatmu derajat semakin terangkat di sisi Allah, tidak akan terjadi kekurangan kalau memang sesuai dengan judul kita niatkan dan ikhlas karena wala'allaka antakhallafa hatta yang tapiya bika aqwamun wa yudarrika akhurun. Tentunya mengharap, mudah-mudahan engkau ditinggal hatta yang tapiya peninggalanmu sehingga menjadi manfaat buatmu dan untuk semua orang yang tidak akan membuat tipu daya atau bahaya bagimu akhiron nanti di suatu hari. Di akhir nanti kata baginda Rasulullah, niscaya harta yang kamu infakkan akan bermanfaat buat mereka. Contoh, kita ambil contoh Yayasan Sa'ban aja. Membangun gedung sedemikian rupa, bagaimana manfaatnya untuk masyarakat Kemayoran. Ya, anaknya bisa masuk madrasah, bisa masuk RA, bisa di masjid pengajian anak-anak remaja. Coba, manfaat nggak? Seandainya nggak ada gedung yayasan, kira-kira bagaimana anak kita? Bagaimana nasib generasi-generasi akan datang daerah Kemayoran? Makanya waktu khataman Quran madrasah, saya bilang pada orang tua, sungguh beruntung orang yang hidup di seputar Yayasan Sa'ban karena sudah disiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup sebagai dasar baik madrasah maupun raudhah, ya. Walaupun TK dan sarana ibadah pun alhamdulillah, masjid pun kita sudah merasakan. Nah, ini merasakan manfaatnya adalah orang yang kemudian. Betapa banyak teman-teman kita yang tidak merasakan, yang tidak menyaksikan keindahan. Murid madrasah semakin bertambah, begitu juga RA segala macam, masjid semakin full, pengajian-pengajian setiap ada di Sa'ban. Coba kita lihat gimana almarhum Bapak Dayat, Bapak Sukat, Bapak siapa lagi? Udah banyak ya, udah banyak yang berjuang untuk membangun Yayasan Sa'ban, sehingga hatta yang pi'abika aqwamun wa darrika akhirun, sehingga bisa diambil manfaat dengan sebabmu tadi membelanjakan harta untuk pembangunan sarana dan prasarana dan kemaslahatan umat. Nah, ini contoh. Makanya saya kasih tahu kepada mereka, ibu-ibu baik anak yatim maupun wali santri ketika khataman Quran di madrasah, saya katakan pada mereka bahwa kita beruntung hidup di tengah-tengah kota yang gak jauh dari madrasah. Itu pun kalau orang tuanya sadar untuk mendidik anaknya di madrasah, di pengajian. Makanya saya bilang pada anak, hei anak-anak, jangan kalian bangga udah dapat ijazah madrasah. Masih jauh perjalanan Anda untuk belajar. Makanya cobalah Anda ke masjid setiap malam Rebo belajar bersama-sama di kalangan kaula muda. Ini contoh. Nah, yang ambil manfaat adalah bukan yang mensedekahkan, tetapi yang orang di kemudian hari yang ada di seputarnya. Coba contoh, Pak Suraji mewakafkan tanah. Dia sendiri pakai enggak? Anaknya, cucunya enggak, tapi yang memakainya orang mana? Orang Kemayoran. Padahal dia tinggal di Kebun Juru. Coba, seandainya ada orang Kemayoran yang seperti beliau, subhanallah, luar biasa, kenangan yang tidak akan terlupakan oleh masyarakat di kemudian hari. Coba,
Ini kembali pada kita semua. Kita akan selalu dan selalu menggores dalam pikiran kita dengan sebab Pak Haji Suraji mewakafkan tanah yayasan bisa diambil manfaat untuk masyarakat seputarnya. Alhamdulillah. Itu wayadurruka, tidak bisa membahayakan, tidak merugikan kamu kalau misalnya kita infakkan. Ada nggak kerugian? Nggak. Yang ada malah justru semakin bertambah. Dulu saya pertama kali ngajar di rumah beliau masih punya rumah satu sebelah. Ya, setelah pengajian kemudian kebeli tanah sebelahnya. Rumah menjadi 2, luas lagi. Setelah itu berkembang lagi, beli buat gudang, mobilnya maupun cateringnya dan lain sebagainya. Sampai-sampai ditawar orang itu tanah 5 miliar nggak dijual. Coba kira-kira kayak sampai-sampai gurunya bilang sama saya, Pak Kiai, untung ada Pak Kiai. Ini saudara saya orang kaya, nggak punya anak karena beliau punya anak 2, itu pun anak angkat. Ya, yang satu dari saudaranya, yang satu kelahiran dari Malaysia yang nggak ada juntrungan bapaknya. Coba kayak apa? Nah ini kembali. Nah kembali pada kita semua, itulah menunjukkan paliyadata tadi akan bertambah. Itu contoh ya Pak Suraji lah. Yang telah sampai-sampai gurunya bilang sama saya, Pak Kiai jangan ditinggali saudara saya. Kenapa? Saya yang banyak harta, nggak punya anak, mau dikemanakan hartanya. Ya makanya begitu saya dipanggil oleh beliau, rupanya dia punya 1M. Ya, 1M buat guru di kampung, 1M buat guru yang di setengah buat guru yang di Jakarta. Cuman berhubung harga tanah 45, 500-nya itu kan. Makanya istrinya bilang, Ustadz kalau ada kekurangan telepon saya. Begitu kurang beli keramik, Bu, ini keramik belum kebeli. Berapa duit? Nah, total sekian. Baik, saya kirim. Bu, ini kantor belum selesai. Berapa duit? Sekian, rupanya ada cadangan 500. Itu kan, subhanallah. Ini kan, nah ini kembali pada kita semua. Ini contoh sahabat dulu seperti ini yang ternyata masih ada orang yang seperti itu. Wah, kembali tadi, dia nggak bisa memanfaatkan tapi orang lain bisa ngambil manfaat. Sampai baginda Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma amdi bila ashabi hijratahum walataruddahum ala aqabihim lakinil ba'isu sa'dubnu hawallata yarisi lahu Rasulullah SAW an mata bimakkata. Sampai baginda Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat wabil khusus untuk pribadi orang yang mensedekahkan hartanya tadi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma asluhu ya Allah. Ini kata-kata ya Allah sumbernya adalah ya Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bifatil hamdati ayat li ashabi. Inilah kesempurnaan seorang sahabat yang hijrah mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memberikan kecukupan di dalam kehidupannya walaupun hartanya disedekahkan. Walaupun hartanya sebagian istilahnya diberikan kepada orang lain, ini merupakan lataraduhum ala aqabihim. Nah kemudian kata Nabi tidak akan kembali kepada mereka atas ke belakang mereka. Jadi hal ini tentunya bagi mereka para pensedekah ini untuk di kemudian hari dan istilahnya di belakang hari yang telah dia korbankan tidak akan sia-sia, malah dijamin Rasulullah salah satu 11 orang yang masuk ke dalam surga. Ini kembali ya. Jadi lakin al-bais mengistilahnya membuat kecewa, yang membuat kecewa atau yang membuat frustasi
kepada orang yang mensedekahkan. Siapa? Sa'id Haulata bipatil kha al-mujama wa huwa zauj Sabi'atil Aslamiyah, termasuk istri beliau adalah Sabiah al-Aslamiyah yang ikut mendukung apa yang dilakukan oleh sang suami. Loh, kenapa? Karena terkadang suaminya royal, istrinya pelit. Kadangkala istrinya pelit, royal, suaminya biasa begitunya. Biasa begitunya. Iya kan? Saling menahan. Makanya kata baginda Rasulullah, siapa orang yang menahan hartanya, nggak disedekahkan, didoakan oleh malaikat, itu bangkrut dia punya usaha. Na'udzubillah min dzalik, karena menurut pengertiannya harta yang dimiliki akan abadi, padahal tidak akan habis kapanpun. Sampai-sampai janji Allah la yumbadan nabil hutama. Siapa yang menumpuk kekayaan, yang selalu dihitung akhladahu kalla, kamu jangan bicara seperti itu, harta kamu akan abadi. Tidak, justru la yumbadan nabil hutama. Saya akan lemparkan kamu ke dalam neraka utama. Orang yang menahan harta, yang gak pernah peduli untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baisi tadi, Sa'di bin Khawlah, yaitu yarisuni Allahu, yang selalu dan selalu istilahnya memberikan sedekah apa yang dia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah, sampai meninggal di kota Makkah. Al-hajj al-ardu wa hiyal ardu allati hajjara minha. Tempat kembalinya adalah waktu hijrah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, keberuntungan orang yang punya harta diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Ada istilah harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Jadi kiai diharapkan saya supaya hartanya itu benar di tangan orang yang soleh. Pengertiannya Kenapa? Itu. Harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Iya. Ini harta yang baik tentunya ada di tangan orang yang baik. Itu namanya soleh. Ya. Jadi kalau dalam hidup bermasyarakat yang hidrogen, kalau benar-benar kita yakin dan percaya bahwa kita menyembah Allah dengan harta, maka harta yang kita miliki kalau orang soleh akan jatuh kepada yang soleh. Tidak mungkin harta akan jatuh kepada ahlul maksiat. Makanya Nabi larang kalau kita memberikan bantuan untuk main judi, untuk minuman, boleh nggak? Kita harus sedekahkan kepada orang yang soleh, sebab dengan orang soleh mendoakan kita, yang dekat dengan Allah, selalu menyebut nama Allah, selalu rajin ngaji segala macam. Apa itu nggak lebih mudah untuk cepatnya doa diterima oleh Allah dibandingkan dengan sedekah kepada bukan orang yang soleh. Ya, contoh kemarin saya di ibu-ibu ada 56 ibu-ibu di Masjid Al-Hijrah. Kemudian saya mengembangkan karangan tuan guru kita Soleh Romani. Karena saya janjikan, Bu, ini kitab udah selesai, udah hatam, gantinya mau apa? Terserah Ustadz deh. Baiklah kalau gitu, ini ada kitab karangan guru saya Kiai Haji Soleh Romani MA tentang dasar-dasar ilmu tauhid. Udah. Begitu mereka, ya terserah Ustadz. Akhirnya saya kontak Ustadz Aziz, kontak beliau, siap untuk memproduk sebanyak 56 buku. Saya bilang, Bu, ini uang yang ibu belikan untuk sebuah kitab, jangan khawatir. Karena pesan guru saya mu'alim, kalau ibu bapak beli kitab menunjukkan hartanya pertama halal, yang kedua adalah berkah. Nah,
ini harta halal di sini nggak mungkin kalau orang yang hasilnya dari barang haram dia akan rela membeli kitab. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau orang yang benar-benar mendapatkan harta halal untuk sedekah gampang. Tapi kalau dari barang haram, betapa sulitnya karena berpikir daripada kue sedekah mendingan main judi. Di situ kan. Nah ini makanya ingat guru saya bilang apapun berapapun jumlah kalau beli kitab jangan takut. Kenapa? Itu duit kamu berarti halal. Dan yang kedua bisa bertambah. Kenapa? Karena beli kitab dari orang-orang yang soleh. Pengarangnya kira-kira preman atau orang soleh. Itu yang dimaksud bahwa harta yang soleh akan jatuh ke tangan orang yang soleh kan gitu. Nggak mungkin istilahnya orang yang ngaji akan memberikan kepada orang yang tukang maksiat berpikir sekian kali. Karena dianggap nggak ada gunanya. Tapi kalau orang yang soleh, mereka adalah yang selalu ingat dan memuji Allah dan dekat kepada Allah, akan mudah doanya diijabah. Makanya harta orang yang soleh akan jatuh kepada yang soleh. Itu kan? Karena berdasarkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kebaikan ini tidak mungkin kita akan memberikan kepada orang yang ahlul maksiat karena bukan mencetak jadi takwa, malah jadi ridho anil maksiat fahuwa maksiatun. Kalau kita ridho apalagi memberi sumbangan kepada tukang maksiat, kita sama dengan maksiat. Ini na'udzubillah min. Tolong sekali lagi, maksud dari tada harta orang yang soleh berada di tangan orang yang itu salah satu contoh. Masih ada yang lain? Masih ada waktu? Berapa menit lagi? 4 menit. Hadis kedua. Wan Abi Hurairah radhiyallahu Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, innallaha ta'ala la yanzuru ila asadikum. Hai saudara-saudara, Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang, tidak akan melirik kepada ajsamikum, kepada kamu punya fisik. Jalok enggak melihat apakah dia orangnya tinggi, sedang, pendek, kerdil, enggak. Apakah cakep atau jelek, apa hidung mancung atau pesek, Allah enggak lihat. Wa ila suwarikum, juga termasuk asadikum, fisik dan rupamu, enggak. Pokoknya mau jelek, mau cakep, mau bening kayak pipinya, mau kerebekan, umpamanya ada peot, enggak dilihat. Yang dilihat apanya? Walaki yang zuru ila qulubikum, tetapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati-hati kamu, pikiranmu. Makanya di sini judulnya tentang niat dan menghadirkan hati ketika kita beramal. Ya termasuk tadi. Jadi Allah nggak melihat tentang fisik kita, enggak. Yang nggak melihat tentang bentuk rupa dan sebagainya, enggak. Nggak melihat tentang apa saja yang kita miliki, sebab yang dilihat oleh Allah cuman hatinya. Sebab hati merupakan sumber energi yang bisa menggerakkan manusia dalam beribadah. Apakah maksiat atau amal soleh, tergantung siapa? Hati. Ida hasab ida salahat wajal pasadat. Kalau hatinya baik, ini saya akan menghasilkan kerjaan yang. Tapi kalau hatinya dia busuk, hatinya udah jelek, hatinya udah selalu buruk sangka dan beramal toleh, maka hasilnya pun akan seperti itu. Makanya perlunya peranan hati. Ya, jadi tolong nih sekali lagi buat kita semuanya, jangan sampai gara-gara kita punya kondisi fisik bagus, kemudian rupanya cantik, pakaiannya rapi, tapi ingat Allah bukan melihat itunya. Yang dilihat hatinya.
Makanya ada seorang ibu ketika menyusui anaknya masih dalam keadaan bayi, ada seorang berpakaian necis, pelentek kalau bahasa gitu. Ibunya bilang begini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang keren seperti dia. Pakaiannya rapi, bagus, pelentek. Anaknya ngomong, ya Allah, mudah-mudahan kalau besar nanti jangan dijadikan seperti dia. Lalu datang lagi seorang yang pakaian compang-camping. Ibunya bilang, ya Allah, naudzubillah, jangan sampai anak saya hidup seperti itu. Orang tuh yang lewat pakaiannya compang-camping, pakaiannya jelek, udah ada kumel. Nah, tapi anaknya bilang, ya Allah, mudah-mudahan saya jadikan orang seperti dia. Coba, keinginan orang tua dengan anak ternyata berbeda. Tapi ibunya hanya melihat dari segi casingannya doang. Tuh casingan, ibarat HP, mau jadul kek, yang penting casingannya bagus. Orang akan bilang itu HP mahal, padahal casingannya doang yang. Begitu juga orang cuma lihat rupanya doang, pelentek, keren segala macam, belum tentu kantongnya ada duit. Itu kan, banyaklah contoh-contoh dari Aisyah pun banyak tentang masalah contoh pelajaran bahwa Allah nggak melihat rupa kamu, nggak melihat fisik kamu, yang dilihat adalah hati kamu. Inilah terakhir pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah nanti masuk hadis yang ke-9. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, amjangan bersama, jadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykuran.